Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan melihat di berbagai media sosial ketika diberitakan bahwasanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengundang 7 orang pamflet ya, pimpinan redaksi dari 7 media yang berbeda, yang intinya mereka kemudian diundang ke kediamannya Pak Prabowo di Hambalang untuk berdiskusi seputaran isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu kan. Dan di situ memang kemudian Pak Prabowo juga mempersilahkan para pamflet untuk memberikan pertanyaan, dan Pak Prabowo kemudian akan memberikan klarifikasi dan juga feedback dan juga menerima masukan dari mereka. Nah teman-teman, ada salah satu yang menarik yang kemudian yang terjadi dalam pertemuan tersebut ya. Untuk saya sendiri itu sangat menarik, secara pribadi saya menarik ketika Pak Prabowo Subianto menanyakan kepada para pamflet, memberikan pernyataan tentang aksi-aksi massa dan demo yang kemudian memang intens ya terjadi di 6 bulan masa pemerintahnya Pak Prabowo ini. Yang jelas kemudian Pak Prabowo Subianto kemudian menyatakan apakah demo itu murni gitu kan, apakah kemudian aksi-aksi massa itu murni dari masyarakat gitu kan, atau malah kemudian memang kemudian ada pihak-pihak asing yang kemudian memang bermain di situ, ingin kemudian memperkeruh situasi di Indonesia, mengadu domba antar internal yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak yang kemudian menganggap itu sekedar ya retorika. Kenyataannya Pak Prabowo nggak banyak yang kemudian meyakini hal tersebut yang terjadi. Kalau saya sendiri kok malah yakin ya, sebetulnya memang kemudian saat ini memang secara global itu lagi kondisi dunia lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Dan memang selain saat ini teknologi, ketika antar negara-negara kuat yang memang mereka ingin berebut pengaruh ya, seperti kalau kita lihat terakhir kan memang secara ekonomi tiba-tiba Presiden Donald Trump dari Amerika kemudian menerapkan tarif pajak khusus buat barang-barang yang ingin masuk Amerika, yang kemudian dibalas oleh beberapa negara kayak China membalas, kemudian Kanada juga kan. Yang ini memang kemudian berpengaruh secara global, yang tentunya memang mereka sedang berusaha memang kemudian adu pengaruh gitu kan. Begitu juga ketika kemudian kelompok negara-negara seperti Brazil, Rusia, China gitu kan berkumpul gitu kan, India juga mereka berkumpul kemudian membentuk organisasi yang namanya BRIC ya teman-teman, yang memang kemudian mereka mengutamakan perdagangan di antar negara-negara yang tergabung di BRIC tersebut kemudian tidak menggunakan mata uang dolar, tapi menggunakan mata uang masing-masing negara untuk transaksi antara mereka gitu kan. Artinya memang kemudian secara global lagi kemudian adu pengaruh, yang ini yang disebut kemudian namanya adalah proxy war atau perang pengaruh, saling berebut pengaruh di berbagai wilayah. Dan memang kemudian Indonesia ini kalau menurut saya salah satu wilayah yang kemudian cadangan bahan-bahan tambang yang luar biasa, kayak ada emas, nikel, ada timah, yang memang betul-betul saat ini memang kondisinya kan nggak terbarukan, yang sangat dibutuhkan semuanya ngumpulnya di Indonesia gitu kan. Dan di proxy war ini teman-teman, yang dibutuhkan itu nggak seperti kapal induk, nggak yang dibutuhkan bukan kemudian pesawat ataupun kemudian rudal balistik, tapi yang dibutuhkan adalah media sosial gitu kan, dan isu-isu yang memang kemudian permainannya adalah permainan daripada narasi. Ini perang narasi gitu kan. Kalau kita lihat memang sepertinya kita ngerasa iya sih yang kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri juga ngerasanya sudah berasa ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Kalau kita lihat saya sendiri dari internal muslim pun banyak kelompok-kelompok yang kemudian saling menyerang ya, saling bertikai dalam artian narasi gitu kan. Belum lama kan memang ada kelompok yang satu memang dari
terkotak-kotak ini ulama pribumi dan satu lagi ulama yang memang dari keturunan pendatang gitu kan, yang tergabung dalam klan tertentu. Mereka ribut, mereka berkonflik masalah yang dinamakan garis keturunan atau nasab. Terlepas mana yang benar yang salah, ini terus menerus gitu kan, berlarut-larut gitu kan. Dan kondisi inilah yang sepertinya memang terjadi saat ini gitu kan. Nggak cuman kemudian antar internal agama, tapi golongan kelompok itu kan aksi massa muncul terus. Mungkin nggak menutup kemungkinan memang yang ada yang memang betul-betul keluar dari memang elemen masyarakat yang betul-betul niatnya berdemo menyampaikan pendapat mereka, tapi memang kemudian kita juga pastinya juga banyak yang memang kemudian muncul yang pembiayaannya kita nggak tahu alurnya gitu kan. Dan yang berperan besar dalam namanya proxy war ini kemudian adalah salah satunya adalah media massa ya teman-teman, media massa. Karena ini kan kita ini sekarang kan memang eranya digitalisasi. Media massa kayak HP ini kan memang kemudian bisa kemudian dibeli, memang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik sampai kampung-kampung. Bahkan kalau malam tuh di desa-desa, di pedesaan, orang itu nontonnya sekarang udah jarang nonton TV, banyak nontonnya pakai HP Android di situ kan, berbagai platform media sosial. Yang jelas kemudian ketika yang namanya perang proxy war, perang pengaruh gitu kan, perang narasi, bermainnya ya tentunya di situ ya, di media sosial. Dan mereka juga pastinya punya pasukan cyber yang namanya ya kemungkinan seperti kalau sekarang disebut buzzer gitu kan. Buzzer itu sebenarnya untuk kalau dulu asal usulnya untuk mempromosikan barang dagangan, tapi arahnya sekarang banyak kesininya politik ya kebanyakan. Nah intinya apa sih tujuannya proxy war? Sebetulnya cara perang ini secara nggak langsung ya, yang punya kepentingan banyak di negeri kita, intinya yang memperkeruh keadaan, dan mereka menginginkan pastinya kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memang kemudian bisa mereka setir, bisa mereka kendalikan, yang kemudian mengambil tampuk kekuasaan, posisi-posisi penting ataupun jabatan di negeri yang menjadi target mereka. Itu sepertinya seperti itu kan. Yang intinya juga kalau kemudian terjadi internal clash internal di negeri tersebut, yang rugi sebetulnya juga masyarakat gitu kan, yang sebetulnya kita semua memang kemudian nggak sadar. Dan ini memang terjadi ya dari zamannya eranya Nabi Muhammad SAW, itu udah terjadi ya, ketika kemudian dari internalnya gitu kan, ketika zaman Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah itu udah terjadi. Waktu itu ada tokoh yang kemudian masuk di internal umat Islam, tokoh yang kemudian disebut waktu itu tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang berusaha memecah belah internal umat Islam dengan menebarkan isu-isu fitnah pada istrinya Nabi Muhammad SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus yang menyatakan bersih bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan isu-isu yang dikembangkan oleh orang munafik tersebut. Bahkan ketika kemudian terjadi perang Badar ya teman-teman, itu tokoh-tokoh ini juga saling mempengaruhi terus gitu kan, mempengaruhi bahwasanya ketika pasukan kaum muslim waktu itu jumlahnya cuma 600, dipengaruhi lagi, ini kalian nanti yang kalau kemudian tetap berjaga di sini, kemudian nggak lihat gimana keluarga kalian gitu kan di rumah. Akhirnya kemudian dari 600, 300 pulang karena takut dipengaruhi oleh tokoh munafik tersebut, yang sebetulnya juga memperlemah kekuatan kaum muslim, karena waktu itu orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah yang tidak menyerah jumlahnya 1000 orang. Ini memang terjadi terus-menerus ya teman-teman, dan sampai merusak dari internal umat Islam sendiri kalau kita lihat. Bahkan di eranya zamannya pasca Nabi Muhammad SAW berjalan terus gitu kan. Ketika eranya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah ada juga kemudian seorang Yahudi dari kota Yaman, Sanaa Yaman, yaitu Abdullah bin Sabah, yang kemudian mempengaruhi internal umat Islam, hingga kemudian datang demo yang banyak gitu kan dari kota Baghdad yang kemudian protes ya. Ketika itu sepertinya isunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini melakukan politiknya KKN gitu kan, menurut mereka isunya gitu kan, karena memang kemudian posisi penting
seperti Gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan itu sepupunya Utsman bin Affan, hingga demo itu besar sampai kemudian berakhir dengan terjadinya proses meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya. Ini tragis sekali kan, dan itu terus isunya kan sampai kemudian terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya, menyegat pengikutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, yang pulang dari Mekah, yang tidak menuntut kemudian hukuman kisos buat pelaku pembunuh yang menewaskan kemudian Khalifah Utsman bin Affan dan istrinya, sehingga sampai terjadi perang yang namanya perang Jamal. Dan kemudian kalau kita lihat sampai kemudian terjadi perang yang namanya perang Siffin antara pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kemudian pengikutnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ini memang gambaran secara umum. Dan sekarang itu memang kemudian muncul ya tokoh-tokoh macam-macam ya, baik dari yang membahas tentang politik, bahas tentang agama, tapi ciri khasnya mereka ini bukan untuk perbaikan, lebih sering ya ngompor-ngompori, manas-manasi seperti itu. Itu karena itu pun susah untuk dihadapi ya. Dan ini memang kemudian kalau gambarannya kan salah satunya kalau kemudian Allah SWT itu sendiri memang sangat memurkai kaum ini ya. Kaum-kaum yang memang di internal secara fisiknya juga sebetulnya orang muslim, sampai kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka akan ada di keraknya, tempat tinggalnya ada di kerak api neraka. Dan untuk mereka nggak punya penolong di dalamnya gitu kan. Udah bayangkan teman-teman, ketika diberitakan oleh Allah kerak neraka itu penghuninya ternyata bukan setan ataupun iblis gitu kan. Ternyata orang-orang munafik ini yang memang kerjaannya menimbulkan intrik, menimbulkan clash di internal umat Islam. Udah di dalam kerak neraka, dikatakan lagi bahwasanya mereka nggak akan pernah mendapatkan penolong di dalamnya. Dan kemudian Rasulullah SAW pun sudah mengungkapkan ya akan munculnya memang yang sering bikin-bikin intrik perselisihan di internal umat Islam dalam sebuah hadisnya yang bunyinya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhfafa ma'akhafu alaikum ba'di kulu munafikin ala mulasan. Yang artinya sebagai berikut, sungguh yang aku khawatirkan terhadap ke atas kalian sepeninggalku kelak adalah munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Nah, ini memang udah clear sekali ya teman-teman. Artinya memang kalau saya sendiri melihat apa yang diomongkan Pak Prabowo Subianto itu betul-betul harus kemudian kita celaa, kita pikirkan dengan kepala dingin, bukan karena kemudian rasa tidak suka kita terhadap seseorang kemudian menganggap perkataan itu suatu angin belaka. Pak Prabowo ini bukan orang sembarangan ya. Beliau selain presiden, beliau pernah aktif di militer, bahkan telah menjadi Danjen Kopassus, sampai kemudian pasca jadi dari militer beliau juga di politik ini udah lama sebagai ketua umum Partai Gerindra. Dan tentunya juga apa yang dikatakan nggak sembarang ngomong. Beliau pasti punya di sekitarnya orang-orang yang memang dari intelijen ya. Dan saya yakin ini memang kalau menurut saya sendiri sudah mulai bermain, bahkan mungkin yang berada di media pun nggak sadar gitu kan. Ikut-ikutan ngejar cuan dari adsen biar yang nonton banyak, dipunggui lah, kemudian saling memanas-manasi kelompok kubu-kubu yang ada di internal di negeri kita ini. Kalau ini terus-menerus juga pastinya nggak sehat gitu kan. Pastinya akan merusak gitu kan. Memang saat ini memang ketara sekali kan. Pastinya juga para investor kalau lihat sepertinya kondisi atmosfernya untuk usaha penuhi memang seperti itu, pasti berpengaruh pada para investor. Untuk para penanam modal yang intinya memang kesananya pasti akan merugikan bangsa kita sendiri gitu kan. Oleh karena itu lagi-lagi kita semua patut kemudian dalam nonton medsos gitu kan, patut kemudian berpikir rasional, berpikir dingin, jangan sampai kemudian kita mau diadu domba oleh pihak asing. Lagi-lagi yang nampak di sini bukan orang asing tapi orang-orang kita sendiri. Makanya saya lihat memang Pak Prabowo Subianto ini konsen sekali ya dalam rangka kemudian mengumpulkan para pamflet segala macam karena memang pusatnya nanti dari pemberitaan juga pasti terus menerus kan namanya narasi itu kan. Nah, ini memang langkah cemerlang Pak Prabowo, walaupun kemudian ada yang
beberapa yang berusaha menyetirnya gitu Pak, seakan-akan Pak Prabowo ini hendak membungkam media jurnalis. Kalau menurut saya enggak, ini sebuah langkah yang memang luar biasa untuk Pak Prabowo. Dia itu politiknya politik akomodatif gitu kan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, sampai rela ya mendatangi malam-malam, berkunjung ke rumahnya mantan presiden kita Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri gitu kan. Bayangkan ini seorang presiden yang berkuasa mau sowan, alasannya walaupun untuk silaturahmi atau apa. Saya pikir itu suatu yang penting. Kalau kemudian nggak ada publikasi yang datang kemudian pembicaraan empat mata, Pak Prabowo pastinya sudah ngerti, pasti ada yang memang membuat keruh suasana di negeri kita. Tapi saya yakin Pak Prabowo dengan kemampuannya pernah di militer, di politik juga udah lumayan lama, pasti akan bisa ya saya keluar daripada memang problem-problem yang terjadi saat ini. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.